Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Tiadi, SDP Angkatan 7 Kabupaten Sumedang. Saat ini saya akan melakukan praobservasi pembelajaran dengan salah satu guru di SD Negeri Gunter. Saat ini di samping saya sudah hadir Bapak Abi Gunawan. Beliau selaku guru ataupun wali kelas siswa kelas 5 di SD Negeri Gunter. Selamat pagi Bapak Abi. Selamat pagi Pak Oki. Apa kabar ini? Alhamdulillah kabar baik. Baik, tadi pada kesempatan ini izin untuk melakukan perbincangan terkait dengan apa yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran besok. Nah, apa saja sih yang sudah disiapkan untuk pembelajaran besok? Untuk pembelajaran besok tentunya yang pertama disiapkan itu SPTEK, kemudian yang kedua media pembelajaran berupa video yang berhubungan dengan apa yang kami sampaikan. Jadi KKP sudah disiapkan, kemudian media berupa video pembelajaran yang sudah dipersiapkan. Baik, Pak Abi. Kalau boleh tahu, besok itu mata pelajaran apa yang termuat dalam pembelajaran besok? Untuk mata pelajarannya melanjutkan dari pembelajaran sebelumnya, yaitu ada di tema 8 subtema 1 mengenai siklus hidrologi, itu di mata pelajaran IPA, dan di bahasa Indonesia-nya itu menyampaikan kembali informasi yang ditangkap oleh siswa dari berbagai media, bisa itu video atau bacaan atau mungkin dari cerita-cerita langsung seperti itu. Jadi muatan pelajarannya IPA ya, Pak Abi, IPA dan bahasa Indonesia di tema 8 ya. Nah, selanjutnya Pak Abi, apa sih tujuan pembelajaran yang nantinya hendak dicapai oleh peserta didik? Tujuan pembelajaran yang sudah dimuat di RPT untuk mata pelajaran IPA itu sendiri, yang pertama, siswa melalui tayangan video, siswa mampu memahami gambaran secara garis besar siklus hidrologi itu sendiri. Kemudian yang kedua, siswa itu di bahasa Indonesia, siswa mampu membuat sketsa siklus hidrologi itu sendiri dan menyampaikan tahapan-tahapan yang ada di dalamnya. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga, melalui sketsa yang dibuat oleh siswa itu sendiri, siswa mampu memberikan penjelasan dengan bahasa dan kemampuannya sendiri. Baik, jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang hendak ataupun yang ingin dicapai oleh Pak Abi dalam kegiatan pembelajaran besok. Baik, Pak Abi, untuk metodenya dan juga model pembelajaran itu yang digunakan untuk besok itu model dan metode apa? Untuk model pembelajarannya itu lebih ke discovery tentunya, dengan metode yang ada di dalamnya ceramah, kemudian tanya jawab, demonstrasi, ya mungkin itu secara garis besar. Jadi metode ataupun model yang digunakan itu model discovery learning ya, Pak Abi. Jadi di mana nanti siswa yang menggali ataupun mencari informasi itu sendiri. Begitu. Kemudian selanjutnya Pak Abi, area pengembangannya yang hendak dicapai untuk pembelajaran besok itu seperti apa? Untuk area pengembangan mungkin lebih menekankan kepada pembelajaran yang berpihak kepada siswa, diantaranya bagaimana cara kita untuk menjaga konsentrasi belajar siswa melalui video itu sendiri. Baik, Pak Abi. Jadi hal yang utama itu bahwa pembelajaran itu keberpihakan terhadap peserta didik. Memang itu sesuai sekali dengan kurikulum saat ini, kurikulum merdeka, bahwa pembelajaran itu harus ditekankan atau dipusatkan terhadap peserta didik ataupun keberpihakan terhadap dosen. Kemudian kemungkinan masalah ataupun kendala ada tidak yang nantinya kemungkinan akan muncul di dalam kegiatan proses pembelajaran? Kalau masalah itu tentunya pasti ada saja ya. Di antaranya kan di sana ada juga model pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok. Nah, ketika pembelajaran dilakukan secara berkelompok itu selalu ada saja mungkin siswa yang aktif, tentu saja itu saja. Bahkan mungkin ada yang hanya diam menyaksikan, jadi dirasa kurang aktif dan kurang bisa mengikuti diskusi dalam kelompok itu sendiri. Baik, bisa saya tangkap maksud permasalahan yang kemudian muncul ya dalam
mungkin ada ya siswa yang cenderung kurang aktif dalam proses pembelajaran gitu. Jadi seperti itu mungkin permasalahan yang kemungkinan muncul yang diutarakan oleh bersama Pak Jadi. Nah sekarang mungkin untuk mengatasi masalah tersebut kira-kira apa solusi? Di antaranya mungkin bisa membagi siswa menjadi beberapa kelompok secara heterogen. Jadi artinya siswa yang dianggap unggul itu tidak haknya disebar lah. Di setiap kelompok itu diusahakan selalu ada siswa yang unggul untuk bisa mengakui rekan-rekannya supaya bisa fokus dalam saat ketika bekerja sama atau berdiskusi. Baik, Pak. Jadi antisipasinya atau solusinya yang nanti bisa Pak dipilih atau ambil itu dengan mengelompokkan siswa itu secara heterogen ya, supaya nantinya siswa yang satu atau siswa yang memang kurang aktif dalam kegiatan pertemuan bisa terbantu atau terangsang oleh siswa yang lebih aktif. Baik, Pak Bi, mudah-mudahan besok pembelajarannya berjalan dengan lancar, sukses. Nah, sebelum ditutup mungkin pertanyaan terakhir untuk Pak Adi, komitmen apa untuk pelaksanaan pembelajaran besok? Untuk komitmen mungkin lebih berkomitmen kepada apa yang sudah direncanakan, ya tentunya tetap berpatu pada RPP yang sudah dibuat, berikut langkahnya, tujuannya, jadi diusahakan supaya tetap pada jalur yang telah ditentukan. Terima kasih Pak Adi atas waktu dan juga kesempatannya. Itu saja mungkin observasi yang dapat kita lakukan. Demikian observasi yang telah saya laksanakan. Salah satu rekan sejawat atas nama Bapak Abdul Gunawan selaku kelas siswa kelas 5 di SD Cileunter. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Selamat pagi menjelang siang setelah kita melaksanakan atau mengikuti istirahat ya. Tadi kita sudah istirahat kurang lebih setengah jam dan waktu ini kita masuk kembali dan mempersiapkan diri untuk melanjutkan pembelajaran. Ya. Untuk pembelajaran pada saat ini kita akan membahas mengenai pembelajaran yang ada di tema 8. Ya, di tema 8 ini ada pembahasan mengenai siklus air. Ya, apalagi kita kan tadi kemarin sore di kita itu kan turun hujan. Ya. Betul tidak? Betul. Ada yang tahu tidak hujan itu asalnya dari mana? Tidak. Tidak. Tidak tahu? Tidak. Air hujan turun dari mana? Langit. Ada yang dari langit mungkin, ada yang dari atap rumah. Ya, tapi secara keseluruhan air yang turun ketika hujan itu berasal dari langit. Ya, nah, kita itu kan tidak tahu kenapa air secara tiba-tiba jatuh dari langit turun ke bumi. Ya, tentunya di sana nanti akan dibahas mengenai siklus air atau siklus hidrologi. Ya. Di tema 8 ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Di antaranya yang pertama, nanti Bapak akan menayangkan sebuah tayangan video bagaimana singkatnya siklus hidrologi ini terjadi. Ya. Kemudian dari video tersebut diharapkan kalian bisa tahu, bisa paham tahapan apa saja yang terjadi pada siklus air. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalian juga harus bisa membuat sketsa gambaran singkat mengenai siklus air itu sendiri. Ya, apakah seperti apa nanti kita saksikan bagaimana video itu memberikan sedikit pemahaman kepada kalian. Ya. Kemudian tujuan yang ketiga, dari sketsa yang kalian buat diharapkan ada perwakilan, nanti kalian itu akan dibuat kelompok ya. Dan kebetulan ini tempat duduknya sudah berkelompok dan kelompok yang dipakai itu adalah kelompok yang saat ini bergabung dengan kalian. Nanti setiap kelompok itu akan bekerja sama ya, berdiskusi, membuat sketsa atau gambar
ya siklus air itu terjadi dan menceritakan tahapan dari setiap langkahnya, bagaimana air itu bisa kembali turun ke bumi ya. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, di sini kelihatannya tegang ya, entah ada apa, tapi Bapak harapkan tegang ini konsentrasi, fokus, atau memang takut? Takut? Konsentrasi? Yakin? Konsentrasi, pegang tangannya di depan. Tangannya di depan, di hadapan wajah kalian. Pegang, lihat, fokus ke depan ya. Tadi kalian katakan, kalian diam itu sudah konsentrasi. Bapak ingin tahu ya. Nanti yang Bapak ucapkan, coba pegang apa yang Bapak ucapkan. Siap? Siap. Bisa mulai? Bisa. Pegang gini. Pegang telinga kalian. Ada yang bergerak kiri kanan? Oke, diam telinga. Pegang hidung kalian. Pegang rambut kalian. Oke, cukup. Berarti konsentrasi. Ya. Oke. Kalau sudah konsentrasi, kita mulai pembelajaran ini dengan Bapak sendiri mungkin akan memberikan penjelasan ya, bagaimana secara singkat siklus hidrologi itu terjadi. Ya. Jadi air yang setiap di musim penghujan turun dari langit itu adalah air, sebenarnya air yang berasal dari bumi itu sendiri ya. Dan air yang berasal dari bumi itu mengalami suatu siklus ya, di mana air tersebut akan kembali ke langit dan turun ke bumi. Jadi siklus itu adalah sebuah perputaran yang terjadi secara terus menerus ya, sehingga membuat air itu tetap ada dan turun ke bumi di saat datangnya musim penghujan ya. Secara singkat, siklus hidrologi ini ada 3 tahapan ya. Yang pertama, ketika air turun dari langit kemudian jatuh di permukaan bumi ya. Sebagian air ada yang diserap oleh tanah, kemudian sebagian lagi ada yang mengalir melalui sungai-sungai kecil dan berakhir bermuara di laut. Ada yang di laut, ada yang di danau, ada yang di kolam di sekitar kalian, bahkan mungkin ada yang tersisa di dedaunan ya. Kadang-kala kan ketika turun hujan daun kan basahnya ya. Tapi secara tiba-tiba air yang ada di daun itu kan hilang. Ketika apa air itu hilang? Ketika daun itu mendapatkan sinar matahari. Ya, nah berarti air itu secara tidak langsung itu akan menguap ya, karena dipengaruhi oleh adanya sinar matahari. Apalagi di pembelajaran sebelumnya kita itu kan telah mempelajari apa itu arti dari penguapan. Ada yang masih ingat? Apa itu arti penguapan? Perubahan wujud zat dari apa ke apa? Perubahan wujud zat cair menjadi gas. Jadi perubahan wujud zat cair menjadi gas. Nah, ini juga sama. Penguapan itu berperan dalam adanya siklus hidrologi, yang dimana air itu menguap. Tadi air yang bermuara di lautan, di danau, dan di dedaunan itu menguap. Ya, berarti berubah dari cair menjadi gas, sehingga membuat air tersebut, si gas tersebut naik ke atas atmosfer atau ke langit. Nah, proses penguapan tersebut itulah yang disebut dengan tahapan evaporasi. Jadi tahapan yang pertama itu adalah evaporasi, ya, di mana air menguap dari permukaan bumi menuju ke atmosfer. Ya. Nah, tahapan berikutnya ketika sudah berada di atmosfer, gas tersebut mengalami pengendapan. Ya. Jadi pengendapan teh lamun dinu cai mah berarti eta teh namper mencai. Ya, tapi gas itu kan terbang ke atas, dan di atas juga, di atas atmosfer gas juga mengalami pengendapan yang membuat si gas tersebut membentuk sebuah awan atau kumpulan gas yang dihasilkan dari penguapan. Ya. Nah, tahapan itu dinamakan
tahapan presipitasi. Itu tahapan yang kedua, presipitasi. Nah, setelah mengalami pengendapan, itu kan bentuknya masih dalam bentuk wujud gas. Nah, si gas tersebut karena terlalu banyak dan tidak bisa menahan banyaknya gas yang dihasilkan dari proses pengendapan tersebut, maka yang tadinya wujud zatnya berbentuk gas itu berubah menjadi air, atau menjadi titik-titik air yang disebut dengan proses pengembunan. Nah, si pengembunan itu adalah berada pada tahapan kondensasi. Jadi itu adalah 3 tahapan singkat dari siklus hidrologi atau siklus air. Nah, ketika sudah kondensasi, maka itu kan sudah berbentuk cair. Seperti ketika kalau terus-terusan banyaknya wujud gas yang berubah menjadi cair, lama-kelamaan menjadi banyak dan akan kembali turun ke bumi. Dan itulah yang disebut dengan proses hujan. Jadi ini lebih singkatnya, Bapak punya tayangan video, silahkan nanti kalian simak seperti apa secara garis besar siklus hidrologi itu terjadi yang menyebabkan air di muka bumi ini tidak pernah habis. Karena bagaimanapun air adalah sumber kehidupan. Bagi siapa? Bagi seluruh makhluk hidup, termasuk manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Tidak bisa kita bayangkan kalau misalkan air tidak ada di muka bumi, mungkin kita tidak akan bisa bertahan hidup di bumi. Coba perhatikan. Yang duduknya membelakangi Bapak tolong berbalik ya. Ke sini, lihat. Semuanya lihat. Perhatikan dengan bersama, karena nanti setelah kalian melihat video ini, diharapkan kalian bisa membuat sketsa gambar dari siklus hidrologi ini sendiri. Nanti itu tugasnya, makanya semuanya harus menyaksikan supaya nanti bila ada yang lupa di antara rekan-rekannya, yang lain bisa saling mengingatkan. Nah, apa itu? Apa itu? Sawah. Nah, di sawah juga terjadi proses evaporasi, karena di sawah ada genangan air yang disinari oleh sinar matahari. Tadi Bapak katakan kita sama-sama saksikan bagaimana siklus air itu terjadi. Namun sebelumnya, ketika Bapak bilang pagi, maka tepuk 1 kali. Ketika Bapak bilang siang, tepuk 2 kali. Sore 3 kali. Malam 4. Malam tidak tepuk, berarti malam tidur. Oke, bisa mulai. Pagi, siang, pagi. Siapa yang tidak fokus? Kenapa? Siap? Pagi, 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 malam. Oke, cukup ya. Kita saksikan bagaimana siklus air ini terjadi. Dimulai dari air di permukaan bumi menguap karena adanya panas matahari. Proses tersebut dinamakan dengan evaporasi. Uap air di atmosfer akan mengalami kondensasi atau pengembunan menjadi titik-titik air, awan, atau embun. Nah, jika titik-titik air di awan sudah jenuh, maka terjadilah hujan atau presipitasi. Selanjutnya, air hujan akan terserap oleh tanah, dan ada juga yang menjadi air permukaan yang dapat menguap kembali. Terjadilah hujan atau presipitasi, di mana air hujan dapat terserap menjadi air tanah dan sebagian juga menjadi air limpasan yang mengalir di muka bumi.
Kemudian, air tersebut dapat mengalami penguapan atau evaporasi. Baik, itulah anak-anak tadi tayangan singkat mengenai siklus hidrologi di muka bumi ini ya. Nah, dari tayangan video tersebut mungkin semuanya ini sudah menyimak ya bagaimana siklus air atau siklus hidrologi ini terjadi. Sekarang Bapak ingin tanya, ada yang tahu tidak mengalami berapa tahapan secara singkat tadi siklus air itu terjadi? Ada yang tahu? Boleh angkat tangan? Kira? Ada berapa? 3. Betul yang lain? 3? Betul. Itu arti dari evaporasi? Penguapan. Berarti yang mengalami penguapan itu adalah air yang berada di muka bumi. Ya, itu tahap yang pertama. Dimas? Kondensasi. Apa itu kondensasi? Ayo laki-laki, ada yang tahu? Ada yang mau bantu? Apa? Apa? Kondensasi itu adalah pengembunan. Ya, jadi setelah tadi berbentuk uap, mengendap dan mengembun. Jadi itulah 3 tahapan yang terjadi dalam siklus hidrologi. Kemudian di tayangan video tadi juga ada kesimpulannya. Ada yang masih ingat tidak? Apa kesimpulan dari tayangan video tadi? Tapi Air di muka bumi cenderung tetap, kemudian tetapi hanya wujud dan tempatnya yang berubah. tapi hanya wujud dan tempatnya yang Berubah. Betul tidak? Betul. Tangan untuk kita. Nah, sekarang ya karena tadi secara singkat itu sudah bisa ada yang mulai memahami. Ya. Sekarang kalian silahkan berkelompok. Dengan anak sudah sama lu. Sekarang dah langsung. Hello guys. Bagaimana? Membuat sketsanya sudah selesai? Sudah. Oke, seperti tadi yang Bapak katakan, ketika sudah selesai membuat sketsa, Bapak akan meminta setiap kelompok untuk mempresentasikan di depan untuk menjelaskan sketsa dari siklus hidrologi tersebut. Berikut dengan tahapannya. Ya, bisa dipahami? Siap, bisa. Cung yang mau menjelaskan pertama. Cung. Ya, ini silakan. Ini kelompok berapa? Kelompok 1. Ya, kelompok 1 tadi yang terlebih dahulu mengacungkan tangan. Silakan untuk ke depan bersama dengan anggota kelompok yang lainnya membawa gambar sketsa dan menjelaskan bagaimana tahapan siklus hidrologi ini terjadi. Yang lain perhatikan ya, nanti akan bergiliran. Setiap kelompok akan menjelaskan hasil kerja kelompoknya masing-masing.
Silakan untuk kelompok 1, Bapak berikan kesempatan pertama untuk menjelaskan hasil dari diskusinya. Silakan, siapa yang mau memimpin? Zaira? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang siklus hidrologi. Namun sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Laila Lestari. Perkenalkan, nama saya Salwa Mufidah Muna. Perkenalkan, nama saya Kafira Dini Surya Putri. Perkenalkan, nama saya Nisa Firia. Penjelasan pertama. Penjelasan pertama yang akan pertama-tama, hujan turun melalui permukaan bumi. Sebagian ada yang mengalir, sebagian ada yang diserap oleh tanah, dan sebagian lagi ada yang mengalir dan bermuara di laut. Lalu air laut Air yang bermuara di laut. Air yang bermuara di laut mengalami penguapan yang disebut dibantu oleh sinar matahari yang disebut proses evaporasi. Lalu setelah mengalami proses evaporasi, air naik ke atmosfer dan berbentuk menjadi awan yang disebut proses presipitasi. Setelah mengalami proses presipitasi, awan mengalami pengembunan yang disebut proses kondensasi. Berikut penjelasan dari kami. Jadi kesimpulannya adalah jumlah air yang berada di permukaan bumi akan cenderung tetap, tetapi wujud dan tempatnya yang berubah. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah barusan kalian mengerjakan soal evaluasi, ya, yang tadi dikerjakan secara individu, materinya berhubungan dengan apa yang disampaikan, baik itu secara melalui tayangan video ataupun dari hasil diskusi kalian masing-masing. Ya, Bapak ingin memberikan kesimpulan bahwasanya kita hari ini belajar mengenai siklus hidrologi, di mana siklus hidrologi ini terdiri dari berapa tahapan? 3. 1. Evaporasi. 2. Presipitasi. 3. Kondensasi. Nah, dari ketiga tahapan tersebut disimpulkan juga bahwa jumlah air yang ada di permukaan bumi secara keseluruhan itu cenderung tetap, namun hanya wujud dan tempatnya yang mengalami perubahan. Ya, kalau tempat dari permukaan bumi naik ke atmosfer, kemudian kembali lagi ke permukaan bumi. Baik, itu saja pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan sedikit banyaknya ada manfaat yang bisa kalian dapatkan. Yang tadinya kalian tidak tahu dari mana air itu berasal, mudah-mudahan setelah adanya pembelajaran atau pembahasan ini kalian bisa menjadi tahu bagaimana air itu bisa ada dan kembali ke permukaan. Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.